Next, in a densely populated area, downzoning a land parcel will help eliminate rental competition. That's why some of the best real estate buys are legal, non-conforming building. Ini terus terang saya mungkin mesti nanya juga nanti atau minta masukan dari teman-teman atau yang nanti lihat di sini untuk kasih masukan benar nggak ya. Tapi menurut saya cukup benar, bisa sih dicari di internet di website lain. Tapi saya akan coba share beberapa yang terkait ya. Saya coba untuk pemahaman saya. Di dalam pengertiannya begini, di dalam daerah yang padat, downzoning a land parcel will help eliminate rental competition. Jadi dia si Schumacher ngelihatnya sebagai pemilik properti yang lagi compete nih, rental makin hari kok makin murah gitu ya. Jadi dia ngelihatnya pada waktu satu tanah di downzoning itu kalau di istilah teknis properti bisa nanti dicek di internet, dia adalah membatasi penggunaannya. Jadi membatasi penggunaan, contohnya apa ya? Misalnya di Bintaro atau BSD juga sama, atau Villa Melati yang saya pernah lihat. Ada orang suka beli rumah di kita, terus saya tanya buat apa nih? Oh ternyata dia tuh investor. Si rumahnya itu nanti dibelah-belah sama dia. Misalnya di jalanan kita ini, di Bintaro, di dekat kantor saya, ukuran rumahnya tanahnya 180. Tetapi ada orang yang beli mencoba untuk bikin jadi 3 parcel tanah, jadi 180 dibagi 3, 60 terus dibangun 3 lantai ke atas. Nah tentunya tetangganya nggak suka kan, kok bisa rumahnya jadi padat banget jadinya kan, dari tadinya punya tetangga yang satu rumah, yang satu mobil, mungkin sekarang kok jadi 3 rumah. Nah itu kejadian di beberapa developer atau cluster yang penghuni lain protes. Nah, repotnya di Indonesia kan ada peraturan pemerintah juga mungkin yang si pihak yang mengeluarkan IMB mungkin belum ada policy yang jelas, sehingga ada yang dikabulkan IMB-nya jadi 3 dipotong 3 itu atau ditolak. Jadi ini hal yang cukup sensitif dan kompleks juga, tapi perlu dipertimbangkan juga dari sisi investor. Itu menguntungkan juga kalau misalnya dia bisa beli habis itu dibelah 3, tetapi itu akan merugikan orang yang sudah punya properti di sekitar situ, karena jadi banyak banget yang bisa nyewain. Jadi kalau si Schumacher di sini ngomongin soal daerah yang udah padat, di mana kalau ada downzoning land, jadi zoningnya dirubah, ketentuan mengenai soal belah sertifikat atau parcel tanah itu akan mengurangi kompetisi rental. Dugaan saya adalah kalau dilarang untuk membelah-belah properti, memecah-mecahkan coupling, bukan belah propertinya ya, couplingnya, itu rentalnya akan menjadi makin mahal karena makin langka kan di situ. Jadi kompetisinya akan berkurang. Mungkin maksudnya itu ya. Tapi yang penting kita tahu bahwa di daerah kita, daerah Tangerang dan lain itu sebetulnya tetap harus ngecek sih normal praktisnya kayak apa, peraturan Pemda seperti apa untuk mengenai boleh nggak satu tanah dibelah-belah jadi lebih banyak. That's why some of the best real estate buys are legal non-conforming building. Karena itu salah satu pembelian properti yang terbaik dari sisi investor ya, atau bahkan bukan dari sisi orang baru beli, adalah legal non-conforming buildings. Ya saya coba ngertiin ya maksudnya, secara jelas saya nggak ngerti 100%, tetapi dari riset internet yang barusan saya lihat bahwa yang dimaksud dengan legal non-conforming buildings ini contohnya di Dago, di Bandung, atau di daerah Menteng, di mana itu nggak bisa dirubah bentuk luarnya, nggak bisa, karena misalnya zaman Belanda gaya kolonial gitu ya, daerah Dago, daerah Menteng mereka nggak boleh, sehingga salah satu pembelian yang terbaik pada waktu itu belum makin ketat, orang beli yang rumah Belanda gitu ya, karena nggak boleh dirubah kan secara umum menjadi langka, bisa jadi Airbnb, tempat disewakan untuk Airbnb, itu mungkin begitu ya pemahaman saya, nanti mungkin bisa dicek ya.
kemudian ini mungkin setengah bercanda ya. Jadi di poin berikutnya ini, be sure not to buy a 22 unit motel when a Holiday Inn is being built 2 blocks down the street. Iyalah, mestinya begitu ya. Jadi pastikan bahwa Anda nggak membeli 22 unit motel, jadi beli kayak motel kecil itu pada saat si Grand Hyatt atau hotel gede banget lagi bangun di dekat situ, di satu jalanan. Saya kira pengalaman kita apa ya di situ ya, misalnya buat kos-kosan di samping rumah-rumah kecil BSD mungkin di dekat Atmajaya misalnya. Jadi apa laku apa enggak ya, itu ya masih mesti dilihat gitu, karena rumah kecil di daerah BSD dekat, termasuk apartemen banyak banget dekat Atmajaya BSD. Terus apakah kalau bikin kos-kosan akan laku? Ya mungkin laku, mungkin enggak. Kemarin saya baru jalan di sekitar Atmajaya situ, kok kayaknya saya kebetulan ikut ngerjakan proyek itu atau pembelian tanahnya, AJB-nya, dan itu dilakukan 15 tahun yang lalu mungkin ya. Waktu itu tanah di sekitar itu masih harganya 10 ribuan. Nah terus sekarang udah jadi mungkin 1 juta ya mungkin ya, tapi tetap nggak secepat yang dibayangkan gitu, karena Atmajaya-nya ternyata belum bangun full. Jadi kembali lagi di sini kita mesti lihat pada waktu kita beli apa sesuatu itu, dibandingkan dengan surroundingnya itu akan ada apa gitu ya. Yaitu kembali lagi ke masing-masing tujuan kita ya, lihat kelangkaannya dan lain-lain. Nah ini menarik nih. If you can't afford to buy a large apartment building, buy a few smaller buildings in a clustered area that are easy to manage. Iyalah, kebetulan fokus kita punya konten ini adalah untuk orang yang dari 0 properti sampai maksimum 5 kan. Jadi bukan yang harus, kalau ini dia ngomongin soal membeli apartemen gede banget. If you can't afford to buy a large apartment buildings, ya kebanyakan dari audiens kita, saya nggak menunjukkan ini untuk para seperempat konglo apa seperlima konglo yang sanggup membeli apartemen ya. Kita ngomong untuk orang biasa, buy a few smaller buildings in a clustered area that are easy to manage. Jadi dia sarankan untuk beli aja beberapa rumah-rumah kecil atau kios-kios kecil, tapi di daerah yang dekatan sehingga bisa di-manage dengan mudah. Nah strategi ini saya kira cukup bagus ya. Jadi daripada kita beli banyak bertebaran di mana-mana, kalau bisa dicari yang dekat, terus habis itu di-manage-nya gampang. Cuman kekurangannya kalau ada apa-apa dengan daerah itu, ada apa-apa tuh misalnya ya, ada daerah tertentu di daerah, saya nggak mau sebut developernya, dia bau sampah. Dan kalau kita semua propertinya ada di klaster yang dekat si bau sampah itu, kita nggak tahu kapan itu sampai si pembuangan sampah itu akan dibuang, itu ya ruginya double ya. Atau beli banyak di satu apartemen, jadi satu apartemen beli banyak unit tapi ternyata apartemennya nggak berkembang seperti yang mereka duga, itu juga ruginya lumayan. Jadi tapi kelebihannya adalah kita memanage-nya gampang karena dekat rumah, terus satu sama lain dekat sehingga gampang di-manage. Avoid the loss of income by performing a periodic rental analysis. Keep up with what is happening in the market and adjust the rents accordingly. Avoid the loss of income by performing a periodic rental analysis. Jadi kita disarankan ke Mas Schumacher untuk menghindarkan kerugian dari cash in atau income dengan dari rental ya, mestinya dia maksudkan rental house kita ya, dengan melakukan secara periodik, secara berkala rental analisis. Rental analisis saya belum canggih banget juga, tapi artinya untuk melihat seberapa banyak keuntungannya dari rental atau seberapa sering kosongnya si rumah kita atau kios kita. Keep up with what is happening in the market and adjust the rents accordingly. Ya, kita harus ngikutin terus keadaan di market, pasarannya berapa, tinggal ngecek aja tetangga berapa nyewainya,
terus kenapa turun atau ini udah waktunya dinaikkan belum. Dengan catatan memang kalau kita sudah mulai menyewakan ke orang, hati-hati jangan sampai keseringan naikin sehingga akhirnya kita kerepotan dengan memanage keseringan keluar orang, jadi rumah rusak dan lain-lain. Lebih baik satu yang rutin walaupun nggak terlalu tinggi tetapi menghasilkan rental yang lebih ajak ya, lebih steady. Ya, sebagai pembanding mengenai rental ini, saya termasuk agak kurang telaten ya untuk melakukan rental analisis ini. Tapi sebenarnya nggak boleh begitu sih. Harusnya kita memang harus ngecek, tapi yang kembali lagi perlu orang yang kita tunjuk untuk bantu kita melihat analisa untung apa enggak nih rumah rentalnya gitu ya. Karena kalau model kayak saya dan banyak orang seumur saya itu mengandalkan kepada kenaikan properti, bukan rentalnya. Tapi harusnya sih yang benar, sejak pertama beli properti, kedua, ketiga, keempat itu harusnya sudah mikirin ini nggak boleh cuma ngandelin capital gain kenaikan, tetapi nanti membiayai si properti itu harus bisa membiayai dirinya sendiri. Kalau tanah ya oke lah digeletakin aja, nggak terlalu banyak. Tapi apartemen tinggi banget kosnya tiap bulan, kios lumayan, rumah juga sama, hancur juga kalau kebanyakan kosong. Jadi hati-hati kalau mesti udah mulai banyak investmentnya, bukan banyak sih, 2, 3, 4 udah mesti mikirin seperti apa uang masuknya dibandingkan uang keluar. Kalau bisa ya nunjuk satu orang yang khusus ngeliatin itu ya.